Ibu ulang ya, diperhatikan ya, nanti ada pertanyaan ya. Merpati dan semut. Pada suatu ketika, ada seekor semut muda yang berjiwa petualang merasa bosan terus-menerus berada di dalam sarang. Ia merasa jenuh dan tidak bahagia. Ia ingin berpergian berusaha mencari bunga kebahagiaan. Lantas, ia pun berpamitan ingin menjelajah dunia luar. Oleh orang tuanya, ia diberi pesan agar selalu berhati-hati karena kondisi di luar bisa sangat berbeda dengan kondisi di dalam sarang mereka. Semut muda itu pun berjanji bahwa akan segera pulang secepatnya. Oleh orang tuanya, semut pun diberi bekal dan lalu dimulailah perjalanan petualangan semut muda tersebut. Ketika ia melihat air terjun, ia merasa terpesona dan ingin meminum airnya. Ia pun lalu berusaha mendekatinya, namun lokasi air dan tanah tempat ia berdiri itu terlalu jauh perbedaan tingginya. Jika ia terus mendekat, maka ia akan bisa masuk ke dalam air. Lalu, ia berusaha menaiki batang rumput yang tumbuh menjuntai ke arah air. Namun, karena licin, maka ia pun akhirnya jatuh dan nyaris tenggelam. Hingga datang pertolongan dari seekor merpati yang sedang melintas dan melihat kejadian itu lalu menjatuhkan sehelai daun yang lalu segera dinaiki semut tersebut sampai ia pun bisa sampai dengan selamat tiba di seberang. Tempat seorang pemburu berdiri dan rupanya sedang mengarahkan senapan yang mau menembak burung merpati itu. Semut yang melihat hal itu lantas berinisiatif nih untuk menggigit kaki pemburu tersebut hingga tembakannya pun meleset. Dan burung merpati itu bisa terbang menjauh sambil mengucapkan terima kasih kepada semut yang telah menyelamatkan nyawanya. Semut pun juga mengucapkan terima kasih karena telah terlebih dahulu diselamatkan nyawanya oleh burung merpati, sehingga ia tidak jadi tenggelam. Semut muda itu pun kembali ke sarangnya dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ia ditanya oleh Ibu Ratu Semut, apa yang membuatnya bahagia berseri-seri? Apakah ia telah berhasil menemukan bunga bahagia itu? Semut muda pun menjawab bahwa dengan saling tolong-menolong dan berkenalan dengan sahabat baru, ia bisa merasa bahagia. Jadi, semut pun tak perlu lagi mencari bunga kebahagiaan. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan, kenapa semut pamit ingin berpergian keluar dari luar sarangnya? Ada yang bisa jawab? Harus berhati. Kenapa? Satu-satu. Nesya dulu. Kenapa? Saya ingin menjelajah dunia luar. Ya. Coba yang lain. Bagus. Karena dia karena apa, Zubair? Apa? Kenapa semut ingin berpergian? Karena dia besar sarangnya. Kenapa? Karena ia keluar dari sarangnya. Udah, bagus Zair udah jawab. Coba yang Zubair. Coba yang lain. Siapa? Dila mau berjawab?
Iya, mencari bunga kebaikan. Kebahagiaan. Iya, tepat sekali Dila. Nah, sekarang, oh iya, satu lagi. Apa yang membuat semut berseri-seri? Apa yang membuat semut bahagia berseri-seri? Karena apa? Karena berhasil menemukan bunga. Nah, kebahagiaan. Benar. Itu siapa yang jawab? Baik, ya bagus. Ya, sekarang kita nonton ini ya, nonton videonya. Siapa yang mau nonton? Sekarang kita lihat videonya ya. Iya. Ya. Sekarang diperhatikan ya yang di video ini. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, Dengeran, bagus. Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu, hendak melihat-lihat. Semut itu tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya, sebab arus airnya deras. Dam-didam, semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekati ke tepi sungai, hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong, tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati. "Aku harus menyelamatkannya." Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut. Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. "Terima kasih, hai merpati," teriak semut. Namun sepertinya merpati tidak mendengarkannya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya. Di tempat itu ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu merpati tidak tahu
bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keras, lalu menjatuhkan senjatanya itu. Oh lala, rupanya seekor semut menggigit tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar teriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya. Dari kejauhan ia melihat semut yang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya. Terima kasih semut, teriak merpati sambil terbang menjauh, menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu. Ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, tadi hikmahnya apa? Hikmah yang dapat dipetik apa? Kita harus saling tolong Membalas budi. Iya, benar. Membalas budi, tolong menolong. Sama aja ya. Nah, nanti tugasnya di LKS yang ini ya. Iya. Teman 41 sampai 46. Nah, nanti 47 dijelasin dulu ya. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Kalau udah habis nanti masuk lagi ya. Ya, ya udah nggak apa-apa, kita ini dulu ya. Kita apa namanya? Kita jelasin yang halaman 47. Kita share dulu. Nanti kalau mati, Ibu share lagi linknya, langsung join lagi ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif. Contohnya, A dikali, nggak usah pakai ini. Komutatif, tadi tulis ya, yang ini yang matematika tulis ya, komutatif gitu. Sifat pertukaran atau komutatif. Bu, itu ditulis, Bu. Iya, ditulis. Nanti mengerjakannya gampang. Misalnya seperti ini. Tadi sifatnya kan seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali
Nah, kenapa kayak begini? Karena pertukaran, ditukar. Contohnya 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. ya, benar Nesya. Lagi ya, contoh lagi ya. Ya. Kayak gini kan.